Sehingga ketika seorang itu kumpul bareng ya, untuk apa? Untuk menghadiahkan kepada orang yang soleh ya. Di situ ada bacaan tahlil, di situ ada bacaan yasin ya, yang Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Iqra'u ala mautikum yasin. Doa, bacakan kepada orang-orang yang mati di antara kalian dengan bacaan yasin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tinggal beberapa lembar lagi insyaallah kita khatam. Insyaallah kita khatam bersama Habib Muhammad insyaallah, guru kita dari Siwon insyaallah kalau dipermudah. Ila an qala ma'na tatawwur fi syariah. Beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjelaskan tentang arti daripada tatawwur. Tatawwur itu daripada perkembangan daripada Islam atau perkembangan syariat. Arti daripada berkembangnya syariat. Wa hadhil murunah wa tatawwur wal musayarah fi syariah qad yafhamuha qaumun ala ghairil murad wa yadhhabu bihim al wahmu ila tasawwuri anna al islam la yarid syai'an mimma yajidu wa yahduthu ka'inan ma kana mahmalaha lahum bi ra'yi bi za'mihim salahu wa tara'a lahum falahu fi ghairi ardin ala qawaidit tashri' wa raqaizil ahkam wa dalailihi thumma fi adami tadkiki aidan li hadha alladhi yahduthu ala naf'i fihi hakiki wa hal salahu mutaakkid ya. Dan beliau di sini mengatakan ada sebagian sekelompok orang yang mana mereka memahami dengan salah. Mereka mengatakan bahwasanya Islam, syariat Islam itu sudah tidak bisa berkembang lagi. Apa yang sudah ditetapkan sama Allah sama Rasul ya sudah itu yang harus dikerjakan. Ya. Dan tidak bisa apa? Tidak bisa berkembang. Ya. Dan ini termasuk salah satu pemahaman yang salah. Ya. Karena sesungguhnya Islam itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebagian kelompok ini menganggap bahwasanya Islam itu apapun yang terjadi sudah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ya. Meskipun terkadang mereka itu juga melihat bahwasanya penambahan ini ada baiknya, penambahan ini ada manfaatnya untuk apa? Kaum muslimin. Akan tetapi mereka itu tetap menolaknya ya. Dan mereka itu tidak melihat, tidak menimbangnya dengan kaidah-kaidah syariat. Bahkan terkadang mereka itu menutup mata sehingga mereka itu tidak mau tahu lagi ya. Pokoknya yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul ya sudah itu, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang ya. Padahal ya banyak daripada ulama yang mereka itu mengembangkan agama Islam ya. Salah satunya ya Sayyidina Utsman bin Affan ya, beliau menambahkan apa? 2 adzan. Begitu juga ada pembukuan daripada Al-Qur'an. Begitu juga ada penambahan titik di huruf Al-Qur'an, penambahan harokat juga ada di huruf Al-Qur'an. Itu semuanya perkembangan. Begitu juga sholat taraweh dengan berjamaah, itu apa? Sunnahnya Sayyidina Umar. Nah sekarang lagi di Mekah, di Madinah, sholat taraweh dengan 1 juz Al-Quran ya, di zaman dulu juga tidak ada ya. Akan tapi itu termasuk perkembangan Islam yang di situ ada manfaatnya. Akan tapi hendaknya ketika seorang itu mau melakukan perkembangan maka dilihat ya, apakah itu manfaatnya itu betul-betul manfaat ya, atau kebaikannya itu betul-betul kebaikan. Walladhi yajibu fi hadha huwa tashihut tasawwur wa tasfiyatin nazar wal ghawsu ala hujaj wa dalail ilal a'maq hatta la taqa'u fi syarri min haitsu nuridul khair wa kam min muridil khair min muridil haqqi lan yusibahu ya. Akan tapi yang sebenarnya wajib bagi kita itu memperbaiki cara pandang kita
ya, membersihkan pandangan kita, dan hendaknya seseorang itu melihat daripada dalil-dalil, daripada hujjah-hujjah, ya, sehingga ketika berhasil melihat dengan hujjah-hujjah, ya, dengan cara yang dalam, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kebaikan. Kata beliau di sini, jangan sampai kitanya kepingin kebaikan, akan tapi malah keburukan yang kita dapat. Ya, berapa banyak daripada orang-orang yang menginginkan kebaikan, akan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Ya, salah kaprah. Ya, karena tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ya, tahunan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala menyendiri, ya. Kemudian ditanya sama orang, kamu gimana kok tidak menikah? Kamu sibuk di dalam ibadah, ya. Apakah kamu itu tidak tergerak syahwatmu? Apakah kamu tidak punya syahwat? Apakah kamu tidak kepingin menikah? Maka orang ini tadi mengatakan, oh itu masalah gampang, ya. Saya menyalurkan syahwat saya dengan keledai betina ini. Ya. Astaghfirullahaladzim, kamu ini ibadah sama Allah Subhanahu wa taala tahunan, sedangkan kamu itu apa? Mendatangi keledai betina, dan itu termasuk dosa besar di dalam syariat. Bagaimana kamu ibadah sedangkan kamu mendatangi daripada binatang, waliyadzubillah. Ya, ini termasuk, ya, dia menginginkan kebaikan akan tapi salah. Niatnya baik akan tapi salah, tidak dengan caranya, ya. Sehingga, ya, hendaknya seseorang itu, kata beliau, memperhatikan, ya, dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya. Na'am inna sadral Islam rahab wa majalu fasih walakinnahu laysa yalzimu man min hadha an yataqabbal kullu jadidin duna tahqiqin bil qabul. Ya, ya, Islam itu luas, ya, ilmunya juga luas, akan tapi bukan berarti kita itu menerima segalanya. Setiap yang baru kemudian kita terima, enggak, ya. Harus kita perhatikan apa? Dalilnya. Harus kita perhatikan apa? Hujjahnya. Enggak setiap yang baru kemudian kita terima. Hakikun annal Islam yaqbalul asya' wa yarfadul asya' fa fihi al-hil wal hurmah wal wujub wal karahah. Ya, fa'ala mutali'ina an ya'gilu minal katibinal islamiyin wa faqahumullah marma kalimatuhum wa maghza ibaratuhum min ghairi tasarru'i ilal haram ila iltizami ma laysa muradan mimma qad yasbiqu ilal awham wa tasu'u bil afham. Ya, yang Islam itu, ya, secara pasti pernah atau menerima berbagai permasalahan yang baru, juga Islam juga menolak berbagai permasalahan yang baru, dan itu semuanya kembali ke hukum. Ada yang hukumnya halal, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram, ada hukumnya wajib, ada hukumnya makruh, sehingga hendaknya seseorang itu memperhatikan betul, ya. Dan beliau mewanti-wanti kepada apa istilahnya, ya, kalau di sini seperti wartawan muslimin, hati-hati ketika dia itu menulis sesuatu. Ya, seakan-akan beliau ini sedang menegur orang-orang yang salah di dalam memahami makna perkembangan syariat Islam. Ya, beliau di sini mengatakan hati-hati ketika menulis, ya, jangan terlalu terburu-buru sehingga akhirnya, ya, muslimin salah faham, sehingga akhirnya muslimin su'dzon, sehingga akhirnya muslimin tidak bisa memahami Islam dengan yang benar. Makanya ada perkara yang baru yang diterima oleh Islam, ada juga perkara yang baru yang ditolak oleh Islam. Segala perkara baru yang ditolak oleh Islam itu adalah yang dinamakan dengan bid'ah sayyi'ah, yaitu setiap perkara baru yang tidak ada pangkal dasarnya di dalam ilmu syariat. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diterima segala sesuatu yang ada dasarnya di dalam syariat Islam, ya. Sehingga hendaknya kita melihat, ya, ketika kita itu ingin tahu suatu hukum, maka hendaknya kita tinggal melihat apakah amalan itu ada dasarnya di dalam syariat. Kalau seandainya ada dasarnya di dalam syariat, maka diperbolehkan. Seperti misalkan haul,
ya. Mana ada haul? Apakah Rasulullah SAW itu melaksanakan haul? Ya, maka kita ngelihat bahwasanya di hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW itu terkadang ziarah ke perkuburan sahabat inda ra'sil haul. Ya, setiap awal pertama kali haul itu dinamakan haul itu apa? Murur sanah, ya, berjalannya 1 tahun penuh itu dinamakan haul. Ya, berjalannya 1 tahun penuh itu dinamakan haul. Nanti kita masuk di bab zakat. Ya, berjalannya perdagangan kita 1 tahun itu apa? Haul namanya. Nah, ketika seorang yang meninggal, ya, kemudian dihauli, maksudnya apa? Ketika dia meninggal sudah berjalan 1 tahun penuh, itu namanya haul. Dan Nabi Muhammad SAW inda ra'sil haul itu datang ke perkuburannya sahabat. Jadi terkadang Rasulullah SAW juga ziarah kepada para sahabat inda ra'sil haul, di awal tahun haul, ya, ketika 1 tahun penuh Rasulullah SAW itu datang. Sehingga berarti itu ada dasarnya di dalam syariat. Sehingga ketika seorang itu kumpul bareng, ya, untuk apa? Untuk menghadiahkan kepada orang yang soleh, ya. Di situ ada bacaan tahlil, di situ ada bacaan yasin, ya, yang Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Iqra'u ala mautikum yasin, doa, bacakan kepada orang-orang yang mati di antara kalian dengan bacaan yasin. Kemudian permasalahan menyampaikan daripada zikir kepada mayit diterima atau enggak, itu ada dasarnya semuanya. Begitu juga kita mendengarkan daripada kisah-kisah orang-orang yang soleh, ya. Al-Quran semuanya kisah, ya. Sayyidina Luqman bukan daripada anbiya, bukan daripada nabi, akan tapi kisahnya tertera di dalam Al-Quran. Sehingga haul itu semuanya ada di dalam dasar syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ ada nasihat daripada ulama, kemudian berkumpulnya orang yang banyak, kemudian di situ ada orang yang bersedekah, ya, banyak sedekah, ada yang ngasih makan, ada yang ngasih tehnya, ada yang ngasih jajanannya, ada yang ngasih bantuan, ya, macam-macam, ada yang nyumbang mikrofon, ada yang nyumbang speaker dan lain sebagainya. Maka itu apa? Itu termasuk hal baru tapi ada dasar hukumnya di dalam syariat. Nah, kalau seperti ini maka diterima, ya, dan lain sebagainya daripada perkara-perkara baru yang tidak bertentangan di dalam syariatnya. Seperti apa? Seperti Jumat berkah, ya, ngasih makan Jumat berkah. Apakah dulu itu ada? Kapan kira-kira Jumat berkat itu ada? Kira-kira beberapa tahun yang lalu, ya. Mungkin berapa? 3 tahun, 4 tahun yang lalu, atau 2 tahun belakangan ini mulai banyak orang itu yang memberikan Jumat berkat setelah Jumatan. Itu suatu perkara yang baru, ya. Diterima tidak dalam syariat? Ya, tinggal ngelihat apa itu Jumat berkat. Oh, memberikan sedekah setelah Jumatan di hari Jumat. Hari Jumat hari yang fadilah, ya, sedekah di hari Jumat juga sedekah fadilah, ya, diberikan kepada orang-orang yang Jumatan supaya menarik orang-orang yang malas Jumatan untuk datang, ya, berarti diterima. Dan lain sebagainya daripada sunnah hasanah atau bid'ah hasanah. Kemudian beliau di sini mengatakan tahdidu maknal ijtihad, ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang mujtahidul mutlak, ya. Mujtahid mutlak yaitu orang-orang yang dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengekstrak hukum daripada hadis dan Al-Qur'an, ya. Dan mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu apa? Mujtahid mutlak. Kalau sudah mujtahid, maka mereka tidak boleh apa? Tidak boleh taklid. Tapi di sini beliau menjelaskan kita harus membatasi makna ijtihad. Wa tahdidu makna ijtihad fil Islam laisa tadhiqan bal huwa dhabtun li qawaidihi wa himayatun lahu la budda minha wa tanzim li turuqihi wa tartib li usulihi wa tamyiz li afradihi wa ikhrajil mutatafilina al-adiya'a min alladhina yahsibuhum ad-dham'ana ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, ya. Dan membatasi makna ijtihad di dalam Islam bukan untuk menyempitkan, ya, akan tapi itu adalah untuk mengatur kaidah-kaidahnya dan untuk menjaga yang namanya
al-ijtihad dan mengatur jalan-jalannya dan menertibkan daripada pangkal-pangkalnya, juga untuk mengistimewakan daripada para mujtahid, ya, dan juga untuk mengusir, mengeluarkan daripada orang-orang yang ngaku bahwasanya dia itu mujtahid, ya. Nah, dia menyangka dia mujtahid, itu kata beliau itu seperti seorang yang kehausan, kemudian dia ngelihat fata morgana, dia ngelihat itu adalah sebuah air. Nah, ketika didatangi ternyata tidak mendapati apa-apa. Ya, ini siapa? Orang yang mengaku dirinya itu mujtahid, ya. Sehingga mujtahid ini suatu perkara yang sangat tinggi, ya. Beliau di sini mengatakan wadzalika yuqarriru a'immatul usul annal ijtihada lamma kana martabatul udma wa syari'atun wa darajatul kubra aliyah fa innahu yahtaj ila si'atin fil ilmi wa ghazaratin fil madah wa ma'rifatil tamah bi anwa'il adillah syar'iyyah, ya. Beliau di sini mengatakan, ya, dan para ulama usul itu bersepakat bahwasanya ijtihad itu adalah martabah derajat yang sangat tinggi di dalam syariat, ya, derajat yang sangat besar, yang sangat luhur, dan seorang itu tidak bisa sampai ke ijtihad, ke mujtahid kecuali ilmunya sangat luas, ya, dan materinya, ilmu materi, ya, hafalannya itu juga sangat besar, dan dia itu juga mengetahui ilmu dan adillah syariah, ilmu dalil-dalil syariat secara menyeluruh, ya, bukan cuma di satu madhab aja, bukan cuma hadis saja, tapi semua, ya, berbagai macam jenis ilmu dia pahami seluruhnya, ya. Wa min huna kana mudda'il ijtihad al-mutlaq fi hadhihi al-a'sar al-akhirah yanbaghi lahu an yuraji'a nafsahu wa yatabassar fi da'wahu faqad yara ba'da tathabbuti annahu jahilun bi miqdari ar-rutbati allati yad'iha aw jahilun bi miqdari nafsihi wa huwa fi kulli dhalika laysa ma'dhuran. Sehingga siapapun daripada zaman sekarang, ya, kata beliau ini, yang mengaku dirinya itu adalah mujtahid mutlak, maka hendaknya dia itu ngoreksi dirinya sendiri, ya. Hendaknya dia ngoreksi dirinya sendiri dan hendaknya dia itu sadar dengan apa yang sedang dia klaim, ya. Terkadang dia itu tidak tahu kedudukan ijtihad mutlak, tidak tahu kedudukan mujtahid mutlak, jadi dia mengakunya, ya. Jadi orang tidak ngaku ini kedudukannya mujtahid mutlak, ya. Ya, seperti orang yang tidak mengerti makna allamah, ya. Ada seorang, ya, setiap tamu dipanggil apa? Al-Syekh, Al-Alim, Al-Allamah, Ar-Rabbani. Wah, kata Syekh Ustaz Abdullah Awad Abtun, beliau mengatakan kalau seandainya seseorang itu, ya, dipanggil dengan julukan, yang julukan itu tidak pantas sama dirinya, maka itu bukan suatu penghormatan, itu suatu penghinaan. Nah, kita tidak hafal Al-Quran, kita tidak hafal hadis, kemudian dipanggil Al-Syekh, Al-Alim, ya, Al-Hafidh, ya, yang faham daripada hadis-hadis. Wah, ini berarti apa? Ini bukan pengagungan, ini namanya pelecehan, ya. Terkadang orang yang bawa ini tidak tahu, ya, MC-nya itu tidak tahu, Al-Alim, Al-Allamah, yang namanya maknanya allamah itu tidak tahu. Ada ustadz, ya, ustadz, ya, tidak bisa dikatakan al-allamah, tidak. Alim yang luar biasa baru kita bisa mengatakan al-allamah, seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, Sahibul Haul yang di Solo, bisa kita mengatakan allamah, tapi tidak semua orang, ya. Beliau Ustaz Abdul Abdul mengatakan orang kalau seandainya sampai dikatakan, ya, al-musnid padahal dia bukan ahli sanad, ya, daripada hadis, maka itu sebagai apa? Sebagai penghinaan. Begitu juga orang yang mengaku saya mujtahid mutlak, maka dia tidak mengetahui, ya, kedudukan derajat daripada mujtahid mutlak, ya. Atau dia seorang apa, ya, yang jahil, ya. Dia tidak tahu kedudukan mujtahid mutlak, atau dia itu bodoh ketika menilai dirinya sendiri, ya. Jadi ndurkan dirinya sendiri, kebesaran kepala, ya, mengaku dirinya apa,
ya, alim. Fadzalika laisa ma'dzur. Maka orang yang seperti itu tidak dapat diuzur. Wa qad ja'a rajulun yamla'u syadkaihi fakhran bid'awal ijtihad wa yuridul istinbat minal kitab was sunnah al-arabiyyin wa huwa la ya'rif qira'atal ibarah salimah minal lahan bal wa la ya'rifu ilmal nahwi aslan alladhi huwa miftahul arabiyyah. Wa billahi kaifa tasihu min amthali haula'i da'wal istinbat ka istinbatis salafus salihin au an yakunu fi idadil mujtahidin, ya. Bahkan kata beliau, terkadang ada seorang yang dia itu ngerasa dirinya itu hebat, ngerasa dirinya alim, kemudian dia ngerasa bahwasanya dia itu mujtahid. Dia ngeklaim dirinya, dia mengaku dirinya mujtahid, bisa mengambil hukum langsung daripada kitab dan sunnah, ya. Yang mana kitab dan as-sunnah ini semuanya bahasa Arab. Nah, kata beliau, bagaimana orang yang mengaku bisa mengekstrak hukum daripada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan dia itu tidak bisa baca kitab. Nah, ketika dia baca kitab, tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Bahkan dia tidak tahu ilmu nahu sama sekali. Nah, bagaimana mungkin seorang yang tidak tahu nahu, sedangkan nahu adalah kunci untuk memahami bahasa Arab, bagaimana seorang yang seperti itu bisa mengaku bisa mengekstrak hukum daripada Al-Quran, sebagaimana para salafun saleh mereka itu mengistimbat hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Atau bagaimana mungkin orang-orang yang semacam ini bisa dikatakan termasuk daripada mujtahidin. Nah, mustahil, ya, kalau zaman sekarang itu tidak ada mujtahid mutlak, suangil. Ya, kita cuma ngikut, ya. Imam Nawawi aja tidak sampai mujtahid mutlak, ya. Imam Ghazali aja tidak sampai mujtahid mutlak, ya. Jangan jadi ketika seorang itu mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini berarti dia tidak tahu nih. Tidak tahu makna daripada ijtihad, ya. Yang kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu para imam, ya, para imam Syafi'i, ya, para setelahnya itu mereka ngikut hukumnya daripada Imam Syafi'i. Santri-santrinya Imam Syafi'i itu ngikut, ya, daripada pendapat Imam Syafi'i. Bahkan mereka itu memfilter betul mana yang betul-betul memahami daripada ucapannya Imam Syafi'i di antara santri-santrinya. Tidak semua santri sama. Ya, kita berguru sama satu guru, ya, santrinya itu tidak semuanya satu pemahaman, ya. Jadi ketika mau membersihkan, merapikan daripada madhab, maka para ulama itu sudah, ya, mencari betul siapa betul-betul daripada santrinya Imam Syafi'i yang betul-betul paham Imam Syafi'i. Jadi pembesarnya Imam Syafi'i. Kalau seandainya enggak, ya, maka terkadang ditolak. Itu namanya filter, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikut daripada para salafun saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan daripada ilmu kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sulas-sulasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti daripada Al-Qur'an, mengikuti daripada sunnah sesuai daripada manhaj salafun saleh, sesuai manhaj daripada para imam kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.